不想杀你，我也不会留情。但你若还不识抬举，如今我只想取回自己的命魂，故而我本不想与你一人赴死，就是即刻身亡吧。拯救亿万生灵，而后慷慨赴死，还能站着老夫不成？你这阵法的确有些门道。你这畜，你即便本体再强，之精，无人能服。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Lineage Immortal episode ke-101. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Wali mendapatkan fragmen jiwa Limuan di makam Suzaku, dan setelahnya Wali melanjutkan perjalanan tetapi malah dihadang oleh pedang bulan, yang untungnya Li Guo mau memancing pedang bulan tersebut membuat Walin pun terbebas dari pedang bulan itu. Tetapi setelahnya Walin malah berhadapan dengan Hong Die, tetapi Hong Die sebenarnya tidak ingin untuk melawan Walin, ia justru ingin segera ditewaskan karena tidak ingin untuk menjadi bonekanya Qian Feng. Wali menerima permintaan itu, yang dimana Walin menghabisi Hong Die, dan juga permintaan terakhir Hong Die meminta kepada Walin untuk menghabisi Qian Feng. Wali menerima permintaan tersebut, yang lalu pun Walin melanjutkan perjalanannya menuju ke gerbang utama dari makam Suzaku, yang di sana juga Walin telah bertemu dengan banyak orang seperti Yu Kuezi, Qian Feng, Liu Mei, dan juga lainnya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Walin yang baru saja tiba di depan dari gerbang makam Suzaku, yang di sana banyak orang melihat kedatangan Walin dengan penuh kaget, yang termasuk di sana Yu Kuezi memberikan ucapan selamat datang kepada Walin. Di sana Walin juga menghormati Yu Kuezi, dan juga Walin memberikan banyak boneka kayu kepada Yu Kuezi, yang merupakan janji kepada Walin yang dulunya pernah Yu Kuezi meminta kepada Walin untuk mempersiapkan sisa boneka lainnya sampai 99 boneka, dan sekarang Walin telah berhasil menyelesaikan semua pahatan tersebut yang diserahkan kepada Yu Kuezi. Walin juga mengatakan kepada Yu Kuezi bahwasanya ia tidak ingin ikut campur dalam masalah apapun yang akan dibuat oleh Yu Kuezi, karena tujuan Walin hanya untuk mendapatkan jiwanya kembali. Setelahnya Walin menyendiri, namun di saat itu Walin merasakan adanya satu sosok tatapan yang seketika memberikan rasa takut kepada Walin. Walin merasakan rasa takut ini yang sangat berbeda dan juga familiar, karena Walin selama ini telah banyak menghadapi para musuh, tetapi tidak ada yang bisa untuk memberikan rasa takut sampai sejauh ini. Dan Walin pun menyadari kalau musuh tersebut adalah Tausen, alias sang kakek yang memiliki monyet. Di sana juga Tausen menyadari Walin, dan juga Tausen telah bertekad untuk mengincar Walin mau kemanapun Walin kabur, bahkan jika Walin pergi ke bintang lain. Walin menyadari Tausen sedang mencoba untuk mengincar dirinya, yaitu untuk mendapatkan warisannya Tusi, alias warisan pengetahuan Tusi. Tetapi Walin cukup heran kepada sang kakek tua monyet, kenapa kakek tua monyet itu tidak mengincar Walin sekarang jika ia mengincar warisan pengetahuan Tusi. Dan pada akhirnya Walin sadar kalau Tausen tidak hanya mengincar dirinya, tetapi juga mengincar kristal planet kultivasi. Setelah Tausen mendapatkan kristal planet kultivasi, kemungkinan besar Tausen akan baru mengincar dirinya. Tetapi sang monyetnya Tausen, di sana ia merasakan keberadaan Qian Feng yang membuat ia langsung bertingkah liar. Yang diketahui oleh kakek Tausen kalau Qian Feng memiliki harta warisan dari dewa kuno, membuat sang kakek tua Tausen juga mengincar Qian Feng. Tak lama kemudian gerbang utama sudah mulai terbuka karena gunung di tempat mereka yang akan segera runtuh, yang dengan segera pun Yu Kuezi mengajak kepada semua orang untuk bekerja sama menghancurkan pintu itu.
yang pada akhirnya mereka bisa membuat lubang besar yang setelahnya mereka masuk ke dalam gerbang melalui lubang tersebut yang memindahkan mereka semua ke sebuah tempat yang disebut sebagai negeri emas, yang di dalam dunia emas tersebut mereka mendekati sebuah istana emas yang di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah raksasa emas penjaga dari istana emas itu yang menghadang mereka. Yukwezi maju duluan dan Yukwezi mendapatkan serangan tebasan pedang yang serangan itu dapat ditahan oleh Yukwezi, dan setelahnya Yukwezi diperbolehkan untuk masuk ke dalam istana emas. Dan selanjutnya kakek tua Tausen ia mendapatkan serangan tebasan pedang emas yang di sana kekuatan Tausen mampu untuk menghentikan serangan tersebut, membuat kakek Tausen itu juga bisa masuk ke dalam istana emas. Dan setelahnya para anggota tersisa lainnya seperti Zhou Wutai dan juga lainnya, mereka sayangnya tidak mampu menghentikan tebasan pedang itu yang membuat mereka terluka. Yang langsung Wali menyelamatkan Zhou Wutai bersama dengan Zixin. Tetapi di sini Wali menyadari kalau penjaga emas ini bukanlah penjaga yang bertugas untuk menghabisi mereka, tetapi penjaga untuk mengetes kekuatan mereka, apakah mereka layak untuk memasuki istana emas atau tidak. Mereka akan dianggap layak memasuki istana emas apabila mereka bisa menahan tebasan pedang emas dari penjaga tersebut. Di saat itu Chen Feng bersama dengan Liu Mei datang mendekati Walin, dan Chen Feng ingin mengajak kepada Walin bekerja sama menghadapi penjaga emas itu. Walin melihat mereka berdua dan Walin bisa merasakan adanya perasaan kebencian di antara mereka berdua kepada dirinya, tetapi Walin menerima ajakan kerjasama Chen Feng, yang lalu pun Walin langsung maju duluan memimpin mereka. Di sini Chen Feng merasa jengkel kepada Walin karena Walin memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi karena ada bendera 1 miliarnya, yang membuat Chen Feng juga menginginkan bendera 1 miliar tersebut. Setelahnya Walin berhadapan dengan penjaga emas, yang penjaga emas menyerang Walin menggunakan tebasan pedangnya. Yang di saat bersamaan juga Chen Feng bersama Liu Mei mengambil kesempatan ini untuk menyerang Walin secara bersamaan agar membuat Walin tewas pada momen ini. Untungnya Walin telah menyadari niatan jahat mereka berdua sejak awal, yang Walin pun langsung menghadapi tebasan pedang dari penjaga emas itu menggunakan kekuatan warisan Zoe, yang langsung pun memunculkan bayangan Zoe yang berada di ranah Askenden melalui pagodanya Zoe, yang membuat Walin bisa menahan serangan tersebut. Hal ini seketika membuat Chen Feng dan juga Liu Mei kaget karena Walin memiliki jejak kekuatan ranah Askenden. Dan setelahnya Walin menangkap Chen Feng dan juga Liu Mei untuk menahan mereka berdua agar tidak bisa kabur dari tebasan pedang penjaga emas. Yang langsung pun tebasan pedang penjaga emas mengarah kepada mereka berdua, yang membuat mereka berdua terluka. Dan untuk Walin karena ia telah mampu menahan serangan pedang emas dari penjaga emas itu, membuat Walin bisa masuk ke dalam istana emas juga. Setelah Walin masuk ke dalam istana emas, Walin memeriksa istana emas itu dan bisa menemukan lokasi keberadaan dari peninggalan Suzaku pertama, yaitu Ye Wuyao, yang di sana Walin juga melihat adanya sebuah cahaya bulat di ruangan itu, yang membuat Walin menduga kalau itu merupakan kristal planet kultivasi. Tetapi di sini Walin juga dibuat bingung karena tidak adanya Yukwezi dan juga kakek Tausen. Dan setelahnya tiba-tiba saja Walin mendengar adanya bisikan dari Yukwezi yang memanggil Walin. Walin pun dengan segera datang ke tempatnya Yukwezi. Setelah Walin sampai di tempatnya Yukwezi, di sana Walin melihat Yukwezi yang berada di kondisi terluka, dan sedangkan kakek Tausen ternyata ia terjebak di dalam kurungannya Yukwezi, yang artinya kakek Tausen dan juga Yukwezi mereka berdua telah saling bertarung. Dan di sana Yukwezi yang sedang berfokus untuk menahan kakek Tausen meminta kepada Walin untuk mengambil kristal planet kultivasi tersebut dan jangan dibiarkan sampai hancur, karena jika hancur maka para anggota dari Forsaken Immortalnya akan punah. Walin di sini cukup bingung dan juga penasaran apa hubungannya dengan Yukwezi dan juga Tausen ini, karena sepertinya mereka berdua telah saling mengenal. Walin mengatakan kepada Yukwezi kalau ia akan menolong Yukwezi untuk mengambil kristal planet kultivasi itu, tetapi dengan persyaratan Yukwezi harus menceritakan terlebih dahulu hubungan antara Yukwezi dan juga kakek Tausen ini. Yukwezi pun mulai menceritakan kepada Walin mengenai sejarahnya dulu, yang dimana dulu sejarahnya para anggota Forsaken Immortal merupakan
merupakan pemilik dari Suzaku-Sar. Tetapi karena aliansi kultivasi datang mengambil alih tempat dari Suzaku-Sar ini, membuat para anggota Forsaken Immortal mereka semua terusir dan mereka bersembunyi di dalam tanah. Dan Yukwezi merupakan penerus dari Forsaken Immortal yang mendapatkan tugas dari klannya untuk bisa menjadi pemimpin dari Suzaku-Sar agar bisa membebaskan para anggota Forsaken Immortal. Yang Yukwezi menerima perintah itu, ia pun pergi menjalankan misi untuk menjadi Suzaku-Sar, yaitu menjadi murid dari Chen Pinhai alias Suzaku-Z ke-13 untuk menjadi Suzaku-Z ke-14. Tetapi singkatnya, Yukwezi gagal karena Suzaku-Z ke-14 diambil alih oleh Zukwezi. Membuat rencana Yukwezi untuk menjadi Suzaku-Sar telah gagal, dan untuk membebaskan Forsaken Immortal juga telah mengalami gagal total, yang membuat pihak Forsaken Immortal berada di situasi yang terpojok dan mereka mencoba untuk mendapatkan kekuatan eksternal. Dan tak disangka pemimpin Forsaken Immortal mereka mendapatkan kekuatan eksternal dari Tausen, yang Tausen mentransferkan kekuatannya kepada pemimpin utama Forsaken Immortal yang membuat ia naik kelas ke-12 daun, yang pada akhirnya dapat menghancurkan segel Forsaken Immortal yang membuat Forsaken Immortal akhirnya terbebas. Tetapi sayangnya hal itu merupakan rencana Tausen juga. Tausen sengaja untuk membiarkan pihak Suzaku-Sar dan juga Forsaken Immortal saling bertarung satu sama lain agar Tausen bisa mendapatkan kristal planet kultivasi. Dan Walin pun mulai menduga kalau kristal planet kultivasi ini akan digunakan oleh Tausen untuk bisa terbebas dari penjaranya. Dan setelahnya Yukwezi meminta bantuan kepada Walin untuk mengambil kristal planet kultivasi tersebut. Tetapi Walin menolaknya, yang langsung pun Walin mencoba untuk kabur dari sana dan Yukwezi menghentikan Walin. Yukwezi memberikan pujian kepada Walin karena Walin yang telah mengetahui jebakannya, yang dimana sebenarnya cahaya tersebut bukanlah kristal planet kultivasi melainkan sebuah ilusi saja, yang jika ilusi itu diambil maka harta sebenarnya dari kristal planet kultivasi akan muncul. Dan setelahnya pun Yukwezi menyuruh kepada Walin untuk mengambil ilusi tersebut, yang nantinya Yukwezi akan memberikan hadiah kepada Walin. Walin menerima tawaran tersebut, ia pun mendekati cahaya ungu ilusi tersebut, yang langsung pun Walin memberitahu kalau ia menginginkan harta Yukwezi yang merupakan pembentukan topi jerami. Yukwezi jengkel kepada Walin karena Walin yang pandai memilih harta berkualitas tinggi, yang lalu pun Yukwezi memberikan teknik topi jerami kepada Walin. Tetapi setelah Walin mendapatkan teknik tersebut, Walin masih belum berani untuk mengambil cahaya ilusi ungu itu. Hal ini membuat Yukwezi jengkel karena Walin tidak menepati janjinya. 不仅我只想取回自己的命魂，故而我本不想寻你。 Tetapi Walin mengatakan untuk bayaran sebelumnya dari Yukwezi masih belum memuaskan dengan resiko yang akan diterima oleh Walin jika mengambil ilusi cahaya ungu ini, karena Walin sadar dirinya memiliki resiko kematian yang besar. Yukwezi marah kepada Walin dan ia pun bertekad untuk menghabisi Walin, dan Walin juga bersiap untuk bertarung, yaitu dengan ia mengeluarkan bendera 1 miliarnya yang langsung dihina oleh Yukwezi, karena Yukwezi menganggap bendera 1 miliar masih belum cukup untuk bisa mengalahkan dirinya. Walin menjawab, bukan diriku yang akan menghadapimu, melainkan si kakek tua tersebut, yang setelahnya pun Walin menghancurkan kurungan Yukwezi yang membuat kakek Tausen keluar dari penjaranya Yukwezi. Yang setelahnya pun kakek Tausen marah kepada Yukwezi, yang langsung pun ia maju menyerang Yukwezi, membuat pertarungan di antara mereka berdua dan memberikan sebuah retakan kepada ilusi ungu tersebut, yang langsung pun memunculkan harta planet kultivasi yang asli. Yang dengan segera kakek Tausen mencoba untuk mendapatkan harta tersebut, yang setelah ia meraihnya tiba-tiba saja tubuhnya langsung hancur seketika, dan sekarang yang tersisa dari bonekanya Tausen adalah sang monyet. Walin yang melihat harta kristal planet kultivasi dibuat kaget karena tak menyangka bisa menghancurkan kakek Tausen dengan mudah, dan di saat itu tiba-tiba saja kristal planet kultivasi itu
malah maju mengarah kepada Walin yang seketika tiba-tiba saja memindahkan Walin ke tempat yang berbeda, dan di sana Walin bertemu dengan sosok bayangan yang mengatakan kepada Walin apakah Walin bersedia untuk menjadi Suzakushi selanjutnya. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung, dan kemungkinan sosok bayangan yang berbicara kepada Walin ini adalah cicak kekuatan Ye Wuyao alias Suzakushi yang pertama. Dan untuk jawaban dari Walin apakah ia berniat untuk menjadi Suzakushi selanjutnya akan kita temukan di episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 钱猫来了！